Baiklah, selamat sore rekan-rekan yang sudah hadir pada acara webinar kita sore hari ini. Seperti diketahui, webinar yang diadakan oleh Forex IMF ini merupakan salah satu wujud komitmen kami untuk memberikan pemahaman serta edukasi tentang seputar dunia trading, sehingga harapan kami ketika mungkin Bapak atau rekan-rekan tertarik tentang dunia trading, ketika mulai terjun di bisnis ini sudah tahu apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dipelajari, dan apa yang harus dilakukan, sehingga tujuan Bapak Ibu ketika terjun di dunia trading ini tercapai, yaitu bisa mendapatkan profit. Itu harapan kami. Nah, kalau webinar kita pada hari Senin kemarin, kita sudah membahas tentang seputar analisa market untuk mingguan. Seperti biasa pada webinar yang kami adakan hari Kamis ini, akan lebih ke dari sisi edukasinya, yaitu mungkin nanti kita bisa berbagi tips, trik, ataupun beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu belum ketahui, yang harus ketahui agar kita bisa sukses di bisnis ini. Baiklah, untuk acara webinar kita sore hari ini seperti biasa akan kita mulai dari pukul 3:30 sore waktu Indonesia Barat sampai nanti jam 4:30 waktu Indonesia Barat, atau kurang lebih 1 jam. Dan sekedar informasi buat Bapak-bapak atau rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali mengikuti acara webinar kita sore hari ini, apabila ingin melihat webinar-webinar yang sudah pernah kita adakan, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube. Jadi kami mengupload webinar-webinar yang sudah kita adakan di YouTube. Buka aja www.youtube.com, lalu ketikkan Forex IMF. Itu username kami di YouTube. Di situ Bapak atau Ibu bisa melihat atau bisa mempelajari webinar-webinar yang sudah kita selenggarakan sebelumnya. Dan juga sekedar informasi buat rekan-rekan yang lain dalam acara webinar kita nanti sore hari ini, agar bisa berlangsung dengan lancar, mohon untuk tidak mengklik tombol apapun selain chat kalau nanti ada yang ditanyakan, apalagi khususnya tombol yang mic presenter. Dan untuk rekan-rekan lain belum mengaktifkan speakernya, untuk bisa mengaktifkan speakernya ini, atau buat rekan-rekan yang lain bisa dibantu untuk yang belum mengaktifkan, agar waktu kita tidak habis untuk menunggu rekan-rekan kita aktifkan speakernya. Jadi untuk rekan-rekan bisa membantu yang lain seperti ini, Bapak Raden Rizal, Pak Catur Isnanto, ini juga belum mengaktifkan speakernya. Buat rekan-rekan mohon bisa membantu yang lain. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar atau membahas tentang 3 faktor penting dalam membangun sistem trading. Nah, sistem trading itu apa dan bagaimana cara membangun sistem trading tersebut, kita akan bahas pada kesempatan sore hari ini. Seperti diketahui, ketika rekan-rekan memutuskan terjun di dunia trading ini bisa diibaratkan seperti medan perang. Jadi ketika Bapak atau Ibu maju ke medan perang, tentu saja harus mempunyai yang namanya senjata. Ketika maju ke medan perang, entah nanti bisa menggunakan senjata Ashoka, granat, AK-47 dan lain sebagainya. Itu senjata Bapak Ibu ketika maju ke medan perang. Nah, sama halnya di dunia trading ini. Sistem trading ini menjadi senjata Bapak Ibu nanti ketika melakukan transaksi. Ini menjadi senjata Bapak Ibu. Sistem trading kalau Bapak Ibu cari, searching di Google, ketika saja sistem trading, banyak sekali sistem trading yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Ribuan sistem trading yang bisa kita pilih. Nah, itu seperti artinya itu senjatanya. Bapak Ibu bisa pilih senjata apa yang
ingin digunakan. Nah, ketika Bapak Ibu memilih sistem trading, tentu saja kita harus memperhatikan beberapa faktor. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar tentang 3 faktor penting yang harus diketahui tentang sistem trading. Bagaimana cara membangun suatu sistem trading, bagaimana cara kita memilih senjata yang akan kita gunakan untuk melakukan transaksi. Seperti diketahui, ketika Bapak Ibu dalam aktivitas trading yang dilakukan, jangan sekali-sekali hanya berdasarkan feeling atau menggunakan indikator feeling. Karena kalau ketika Bapak Ibu hanya mengandalkan feeling, ketika harga naik langsung diikuti buy, tahu harga turun langsung sell, tanpa melakukan analisa sedikit pun, bisa saya katakan itu bisa menjadi bom waktu, tinggal nunggu waktu, modal Ibu atau Bapak Ibu hangus atau habis, tinggal nunggu waktu aja kalau cara trading Bapak Ibu seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang 3 faktor penting dalam membangun sistem trading Anda. Nah, dan yang harus diketahui di awal dulu, sistem trading ini, suatu sistem trading mungkin cocok digunakan oleh nasabah A, namun belum tentu bisa diterapkan oleh nasabah B. Jadi sistem trading ini tergantung dari karakteristik tiap-tiap trader. Tiap-tiap trader mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Ada yang trader tipe untuk long term, ada trader yang teknik menggunakan teknik scalping, itu tentu saja berbeda. Ada misalnya contoh sistem trading yang cocok untuk scalping ketika Bapak termasuk trader untuk jangka panjang atau jangka menengah atau day trader, mungkin sistem trading tersebut kurang cocok. Nah, itu yang harus juga nanti diperhatikan. Nah, pertanyaan umum ketika melakukan entry posisi, ini hal yang cukup penting ketika Bapak atau Ibu mau masuk posisi, ketika Bapak Ibu mau entry posisi. Ini beberapa pertanyaan yang umum yang harus dijawab sebelum masuk posisi. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Bapak mau ambil buy atau ambil sell? Jangan langsung asal masuk ya. Ketika tahu harga running naik, langsung buy. Tahu harga turun, langsung sell. Jangan langsung seperti itu. Nah, tapi pertama yang kita lakukan dulu, kita mau ambil buy atau ambil sell. Nah, kebanyakan kebanyakan pertanyaan yang sering disampaikan ke kami atau tim riset di fasilitas chat yang kami sediakan, banyak pertanyaan nasabah yang hanya fokus di sini, apa yang dilakukan, buy atau sell. Berhenti hanya di satu pertanyaan ini, mengabaikan 5 pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain itu di mana? Pertanyaan kedua di mana? Oke, ketika kita sudah tahu jawabannya apa yang dilakukan, buy atau sell, kita sudah tahu, oh ini ada potensi harga naik, berarti kita siap-siap masuk posisi buy. Nah, dan selanjutnya lalu di mana? Di mana level kita masuk posisi buy atau level di mana kita masuk posisi sell. Lalu pertanyaan berikutnya kapan? Ketika sudah tahu levelnya di mana, lalu pertanyaannya kapan? Kapan saat masuknya? Kapan saat kita entry market? Pertanyaan selanjutnya yang harus Bapak Ibu jawab untuk masuk posisi. Lalu di mana targetnya? Ketika sudah masuk posisi buy, ketika harga naik, kita harus juga tahu di mana targetnya. Lalu di mana level stop loss-nya atau batas kerugiannya ketika analisa kita skala. Sekali lagi, yang harus dipahami dulu, khususnya buat rekan-rekan atau bapak-bapak yang mungkin baru pertama kali ini atau termasuk baru di bidang ini, yang harus dipahami dulu bahwa trading ini bukan investasi. Trading ini murni bisnis, di mana apapun suatu bisnis pasti akan ada risikonya. Hanya di trading ini, risiko di bisnis ini atau risiko di trading ini tidak bisa dihilangkan. Yang bisa kita lakukan hanya meminimalkan risiko tersebut. Oleh karena itu kita harus tahu di mana level stop loss-nya atau di mana level di mana kita harus tahu analisa kita salah. Karena yang bisa kita lakukan di sini selain meminimalkan risiko, kita tidak bisa memastikan harga akan naik atau akan turun. Bahkan saya sendiri pun, bahkan kami di tim riset sendiri pun tidak bisa memastikan ketika mungkin Bapak Ibu chat ini harganya mau naik atau mau turun.
Itu pertanyaan yang mudah, tapi itu sangat sulit buat kami jawab karena kita tidak bisa memastikan harga mau naik atau harga mau turun. Yang bisa kita lakukan hanya menganalisa. Yang bisa kita lakukan hanya menganalisa. Analisa tentu saja bisa salah, dan satu sisi analisa juga bisa benar. Nah, ketika analisa kita benar, kita harus tahu di mana target profit kita ketika analisa kita benar. Lalu ketika analisa kita salah, kita harus tahu di mana level. Mohon maaf buat Pak Catur untuk tidak mengklik. Maaf, ini ada yang mengklik. Sebentar. Buat Pak Catur tidak sebentar saya Oke, kita lanjutkan. Buat rekan-rekan yang lain, sekali lagi ya, untuk tidak mengklik tombol apapun, apalagi make presenter, karena nanti presentasinya akan berubah. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah kita lanjutkan harus dilakukan untuk masuk posisi buy atau sell, lalu di mana, kapan, target, dan level stop loss-nya. Sekali lagi kita lanjutkan. Yang bisa kita lakukan, video tidak kelihatan. Sekali lagi buat rekan-rekan yang lain tidak mengklik tombol presenter. Oke, kita lanjutkan. Jadi pertanyaan terakhir, level stop. Nah, biasanya pertanyaan ke-6 ini yang seringkali diabaikan oleh banyak nasabah. Biasanya mereka hanya fokus di mana ketika chatting menggunakan fasilitas live chat yang disediakan. Mereka hanya fokus ini buy atau sell, lalu kapan saatnya buy atau sell, lalu di mana targetnya. Banyak nasabah yang mengabaikan di mana level stop loss-nya. Karena sekali lagi yang kita pahami, yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa menganalisa. Kami atau tim riset Forex EMF tidak bisa memastikan harga mau naik atau harga mau turun. Yang bisa kita lakukan hanya menganalisa. Nah, analisa bisa benar, tentu saja juga bisa salah. Nah, ketika kita harus tahu ketika analisa kita salah. Nah, tujuannya kita mengetahui level stop loss itu. Ketika kita harus tahu di mana level analisa kita salah. Misalnya kita sudah tahu harga mau ada sinyal harga akan turun, berarti kita ambil posisi sell misalnya.
Nah, ketika kita ambil posisi sell, kita harus tahu di mana analisa kita salah. Itu menjadi batas level stop loss kita. Misalnya di mana resistennya, kita harus tahu di mana resistennya. Karena ketika ternyata nanti harga naik menembus resisten, itu berarti analisa kita salah. Namun, apabila kita sudah sell ternyata harga naik tapi belum tembus resisten atau belum menembus level yang kita gunakan sebagai batas analisa kita salah, Bapak Ibu tidak akan panik, Bapak Ibu tidak perlu panik. Itu tujuannya. Itu tujuan kita menetapkan target, kita menetapkan level stop loss. Kalau Bapak Ibu perhatikan, harga running kan naik turun kan, tiap detik bahkan berubah, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menentukan target, Bapak Ibu sudah menentukan batas kerugiannya atau level stop lossnya, secara psikologis atau dari sisi mental, dari sisi emosi, dari sisi psikologi itu akan lebih tenang. Ya, karena kebanyakan kasus seperti ini, misalnya Bapak Ibu memutuskan berposisi sell misalnya, namun Bapak hanya menetapkan targetnya, misalnya sell pound sterling di 1.500 misalnya, lalu TP di 1.4900, tanpa memperhatikan batas kerugiannya atau level stop lossnya di mana. Ketika harga di bawah naik 1.5010 misalnya, ketika Bapak tidak menetapkan level stop lossnya atau tidak tahu di mana ketika analisa Bapak salah, Bapak pasti akan panik. Loh, harga kok naik? Pasti akan langsung panik. Namun ketika Bapak sudah menentukan level stop lossnya misalnya di 1.5030 misalnya, tadi sell di 1.5000, ketika harga naik di 1.5010, secara psikologi, secara mental, secara emosi Bapak masih tenang, masih tidak akan panik, karena sudah menetapkan dulu di awal batas risikonya atau level stop lossnya di 1.5030. Nah, itu secara tidak langsung akan berpengaruh dari sisi psikologi atau dari sisi mental kita. Itu kenapa kita harus menetapkan level stop loss. Nah, level stop loss ini tiap-tiap tidak ada jawaban level stop loss yang bagus itu di mana. Level stop loss tergantung dari sisi penerimaan risiko masing-masing nasabah atau masing trader. Tiap-tiap trader punya batasan risiko sendiri-sendiri. Ada yang 30 pip masih sanggup diterima, namun ada juga beberapa trader dengan batasan stop loss kurang lebih kalau 5 desimal ya 300 pip itu sudah terlalu besar. Namun ada beberapa trader yang batasan stop loss 300 pip masih sanggup diterima. Nah, untuk level stop loss ini tiap-tiap nasabah berbeda-beda. Tergantung, kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Ketika Bapak memutuskan trading, ketika Bapak memutuskan masuk posisi, berapa sebenarnya risiko yang siap Bapak tanggung ketika analisa nanti salah. Sekali lagi kita hanya bisa melakukan analisa. Nah, ketika kita melakukan analisa, ketika kita mau masuk posisi, kita mau masuk market, di mana kapan targetnya, kita harus punya yang namanya senjata tadi, yaitu sistem trading. Sistem trading itu merupakan aturan, itu menjadi rambu-rambu kita. Aturan di mana dengan sistem trading itu merupakan aturan lengkap kapan saatnya kita masuk posisi, di mana targetnya, di mana level stop lossnya, kapan masuknya, kemudian buy atau sell, itu semua dirangkum menjadi satu dalam suatu yang dinamakan sistem trading. Itu menjadi rule atau aturan yang harus Bapak Ibu lakukan tanpa boleh sedikit pun dilanggar, karena itu sudah menjadi aturan. Badannya itu seperti rambu-rambu lalu lintas. Ketika ada rambu-rambu lalu lintas, kecepatan maksimum 80, apabila Bapak Ibu nekat menggunakan kecepatan maksimum sampai memacu mobil sampai 120, tentu saja berpotensi terjadi kecelakaan misalnya. Bisa seperti itu. Ketika kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, maka risikonya ada risiko yang di depan mata siap menghampiri kita. Itu tujuannya. Itu juga ketika kita sudah menggunakan sistem trading, misalnya Bapak Ibu menemukan sistem trading, atau misalnya kalau mungkin Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kami, kemarin sempat ikut webinar tentang Atrium, itu salah satu contoh sistem trading. Bapak Ibu harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, tanpa sekali tidak boleh dilanggar sedikit pun. Itu sudah menjadi aturan baku. Misalnya kalau memang batas level stop lossnya kena, ya udah harus segera diantisipasi. Kalau targetnya kena, ya udah
itu sudah sesuai dengan aturan yang sudah kita susun. Contoh ketika kalau sistem trading yang kita bangun yaitu sistem trading Atrium. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah kami sudah tahu sedikit banyak tentang sistem trading Atrium. Nah, itu salah satu pertanyaan umum yang harus kita jawab. Dengan menjawab pertanyaan ini, kapan dilakukan buy atau sell, di mana, kapan target, level stop loss, dengan menggunakan analisa yang kita gunakan, Bapak Ibu sebenarnya sudah mempunyai satu sistem trading. Bapak Ibu sudah mempunyai satu sistem trading. Nah, tinggal bagaimana cara membangun sistem trading tersebut, apa yang harus digunakan, itu akan kita bahas lebih lanjut pada kesempatan sore hari ini. Oke, sampai sini akan ada yang ditanyakan dulu. Ini pertanyaan terakhir lagi, berapa lot? Itu lotnya juga penting, karena jangan sampai Oke, kita lanjut, kembali lagi. Lot ini juga ada pertanyaan yang tertinggal yang sebenarnya juga lot ini juga penting. Mungkin sederhana ya, kalau Bapak Ibu 0,1 lotnya berapa sih? Misalnya punya modal 500 atau kalau taruhlah kita contoh konstan 50 juta dengan satu lot $1.000 atau $1.000 dengan modal 5.000, berarti secara teori kan bisa masuk 5 lot. Namun apakah kita harus langsung masuk semua 5 lot kita transaksikan? Itu juga menjadi hal yang penting. Lot volume ini juga menjadi hal yang penting, nanti kita bahas di belakang. Oke, sampai ini yang ditanyakan dulu. Sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan? Bapak Catur sepertinya belum. Sebentar, kita pandu dulu Pak Catur. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, faktor penting dalam menyusun sistem trading. Menurut John Murphy, seorang pakar technical analysis, ada 3 buah faktor penting dalam pertanyaan dulu, kita jawab dulu sebelum kita lanjutkan dari Bapak Muhammad Nelsa. Pak, kalau menentukan currency bagaimana? Nah, untuk menentukan pair mana yang harus kita lakukan, sebenarnya ketika kita transaksi, banyak sekali pair yang bisa kita masuki, Pak. Kita misalnya punya sistem trading, biasanya sistem trading itu akan bisa digunakan di semua pair. Kita tinggal pasangkan aja di semua pair, nanti yang ada peluangnya yang mana itu yang menghasilkan peluang yang mana, baru itu yang bisa kita masukin. Namun kalau mungkin Bapak masih bingung untuk pair yang ingin digunakan yang mana, tergantung dari Pak Muhammad Nilsa. Mungkin pada kesempatan kali ini tidak bisa saya jelaskan secara panjang lebar Pak Nilsa ya. Mungkin nanti Pak Nelsa bisa chatting setelah webinar ini, bisa melanjutkan pertanyaan Pak Nelsa di live chat kami. Silahkan hubungi website kami di www.forex.imf.com. Di pojok kanan biasanya ada live chat, klik aja live chat. Bapak Ibu bisa, Pak Nelsa bisa langsung bertanya nanti lebih dalam lagi tentang cara menentukan currency. Karena kalau saya jelaskan pada kesempatan sore hari ini, kayaknya butuh tidak cukup waktunya Pak Nilsa. Jadi Bapak kalau khusus tentang menentukan currency, silahkan nanti Pak Nilsa bisa chat melalui fasilitas live chat kami. Demikian Pak Nilsa. Oke, kita lanjut. J-Murphy, kalau Bapak Ibu searching di Google sampai J-Murphy akan Bapak akan kenal siapa dia. Merupakan pakar technical analis. 3 buah faktor penting dalam sistem trading, yaitu
suatu sistem trading tidak akan lengkap tanpa memiliki ketiga faktor berikut. Price forecasting, ya, analisa harga. Sekali lagi, kita tidak bisa memastikan harga akan naik atau harga akan turun. Kita hanya bisa menganalisa pergerakan harga. Harga berpotensi naik atau harga berpotensi turun. Kemudian trading tactics or timing, ini lebih ke kapan saatnya kita entry market, lalu strateginya seperti apa. Kemudian money management, ketiga faktor ini yang harus kita perhatikan, yang harus Bapak perhatikan ketika membangun suatu sistem trading. Oke, pertama kita jelaskan dulu price forecasting. Price forecasting yaitu merupakan langkah pertama yang juga merupakan poin krusial dalam pembuatan sistem trading, di mana langkah menghasilkan keputusan untuk entry market. Dengan memperkirakan pergerakan harga, kita bisa tahu kira-kira kita mau masuk posisi buy atau akan masuk posisi sell. Price forecasting ini cukup penting. Poin pertama yang cukup krusial, karena ketika poin pertama ini kita tidak tahu caranya bagaimana kita menganalisa harga, seperti tadi yang di awal sempat saya bilang, kita hanya mengandalkan feeling, oh ini sepertinya harga akan naik, oh ini sepertinya harga akan turun, bisa dipastikan trading Bapak akan gagal. Bisa dipastikan trading Bapak akan gagal. Nah, ini yang penting, price forecasting, memperkirakan kemana harga bergerak. Nah, untuk memperkirakan kemana harga yang bergerak, kita secara umum ada dua analisa yang bisa kita gunakan, yaitu analisa teknikal dan analisa fundamental. Kalau analisa fundamental, yaitu suatu analisa yang lebih menitik beratkan berdasarkan berita, rumor, atau kondisi perekonomian suatu negara. Misalnya data ekonomi yang dirilis, ada misalnya yang sedang hangat sekarang, yaitu isu kenaikan suku bunga Amerika Serikat misalnya. Itu merupakan analisa dari sisi fundamental, berita yang dirilis. Atau misalnya tadi malam itu ada data dari FOMC misalnya, itu dilihat menganalisa dari sisi fundamental. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan analisa fundamental, Bapak hanya bisa mengetahui harga akan naik atau harga akan turun. Hanya bisa sebatas itu kalau Bapak Ibu hanya mengandalkan analisa fundamental. Nah, itu kenapa analisa fundamental ini lebih cocok untuk mereka yang tradingnya termasuk jangka panjang. Karena biasanya fundamental itu efeknya bisa beberapa hari atau beberapa minggu. Namun ketika Bapak Ibu termasuk trader yang intraday, misalnya satu hari selesai, khususnya apalagi yang scalping, yang hanya mencari profit kecil-kecil namun sering masuk pasar, analisa fundamental ini harus dilengkapi lagi dengan dari sisi teknikal. Karena kalau tadi analisa fundamental kita hanya bisa tahu harga berpotensi naik dan harga berpotensi turun. Nah, dengan analisa teknikal kita akan lebih dalam lagi, karena dengan analisa teknikal yaitu analisa yang didasarkan pada pergerakan harga yang sudah terjadi sebelumnya, yang kemudian bisa dilihat di grafik, itu secara visual bisa dilihat di grafik, itu merupakan pergerakan harga yang sudah histori pergerakan harga sebelumnya, yang ditampilkan dalam wujud grafik. Dengan analisa teknikal tersebut, kita bisa tahu kapan saatnya entry posisi, di mana, seperti tadi pertanyaan tadi, di mana saatnya kita entry posisi, atau kapan saatnya kita entry posisi. Misalnya berita ini, ada berita The Fed menaikkan suku bunganya. Berarti kita, kalau Bapak Ibu transaksi pound sterling misalnya, atau euro, atau Aussie, maka pound sterling, euro, Aussie, ketika ada data The Fed menaikkan suku bunganya, otomatis akan melemah. Pound sterling, euro, Aussie akan melemah. Nah, ketika pound sterling, euro, Aussie akan melemah, kita tahu, oh ini harga akan turun. Kalau Bapak Ibu termasuk trader jangka panjang, nggak masalah, langsung sell nggak masalah. Misalnya sell untuk jangka panjang, yang karena berita seperti itu efeknya akan beberapa hari atau beberapa minggu. Namun apabila Bapak itu termasuk tipe trader intraday atau daily trader atau scalping, untuk masuk posisi kapan saatnya sell, kita sudah tahu, oh ini The Fed menaikkan suku bunga, pound sterling, euro, Aussie misalnya seperti itu harga akan turun. Berarti saya harus sell. Nah, kapan saatnya kita sell, di mana saatnya kita sell, bisa kita gunakan, kita bantu dengan analisa teknikal. Sekali lagi, kalau fundamental kita hanya bisa tahu kemana harga bergerak, akan naik atau akan turun.
dengan analisa teknikal kita bisa tahu kapan saatnya kita entry, di mana targetnya, di mana stop loss-nya, atau di mana batas kerugiannya ketika analisa kita salah. Itu analisa teknikal. Kalau analisa fundamental, kalau Bapak Ibu hanya mengandalkan analisa fundamental, Bapak tidak bisa tahu di mana batas kerugiannya, di mana level stop loss-nya, di mana targetnya. Dengan analisa fundamental kita tidak bisa mengetahui level-level tersebut. Namun ketika menggunakan analisa teknikal, Bapak Ibu bisa tahu kapan saatnya entry, di mana level yang bagus untuk entry, di mana targetnya, ataupun di mana batas kerugiannya atau stop loss-nya. Dengan analisa teknikal kita bisa tahu sampai sedetail itu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisa pasar yaitu tren pergerakan harga. Kita harus tahu ketika kita harga naik ini termasuk naiknya ini termasuk naik tren atau masih sebatas koreksi, kita harus tahu. Kalau Bapak Ibu cari artikel di forex.mf.com ada artikel yang cara membedakan apakah pergerakan harga ini masih dalam tren atau baru sebatas koreksi. Itu ada, Bapak itu bisa cari di website kami di bagian di artikel itu. Kami pernah membuat artikel membedakan pergerakan harga itu kita nilai sebuah tren atau sebuah koreksi. Nah, ketika kita menganalisa pertama kali kita harus tahu tren pergerakan harganya. Ini harga sedang bergerak dalam kondisi uptrend ataupun downtrend ataupun sideways. Karena pada dasarnya pergerakan harga itu hanya ada 3. Pergerakan harga di pasar itu hanya ada 3, uptrend, downtrend, atau sideways, hanya 3 itu. Jadi ketika harga naik turun kalau Bapak Ibu perhatikan di grafik, harga naik turun, sebenarnya itu pergerakannya tidak acak. Karena kalau kita dengan teknikal analisa teknikal, kita bisa tahu sebenarnya trennya sedang naik, sedang turun, ataupun sedang sideways. Lalu tentukan level support resisten. Nah, ketika kita sudah mengetahui trennya, misalnya kita sudah tahu trennya nih, Misalnya kita lihat trennya uptrend misalnya. Nah, ketika kita sudah tahu trennya uptrend misalnya, berarti asumsinya harga akan naik. Dari situ kita sudah punya bayangan, berarti kita mencari sinyal buy. Ini Bapak Ibu ya, berarti kita mencari sinyal harga buy. Oke, kita sudah punya gambaran. Saat ini saya akan masuk posisi buy. Nah, lalu di mana kita masuk posisi buy? Atau kapan saatnya kita masuk posisi buy? Kita bisa dibantu dengan langkah berikutnya, yaitu menentukan level support resisten. Jadi langkah pertama ketika kita menganalisa, tentukan dulu trennya. Ketika Bapak Ibu melakukan analisa, tentukan dulu trennya uptrend, downtrend, ataupun sideways. Ketika sudah mengetahui trennya, misalnya uptrend, berarti Bapak Ibu mencari sinyal buy. Ketika trennya turun, sinyal sell. Langkah selanjutnya, kan kita harus tahu di mana levelnya ini. Berarti kapan saatnya kita sell, kapan saatnya kita buy. Yaitu kita menentukan dulu level support resisten. Setelah kita menentukan tren, langkah selanjutnya kita menentukan level support resistennya. Karena pada dasarnya pergerakan harga itu secara teknikal yaitu hanya ada 4. Ketika dia tembus support, harga akan jatuh atau akan turun. Itu pertama, ketika harga tembus support, harga akan turun. Kedua, ketika harga tidak tembus support, harga akan memantul ke atas. Itu kedua. Lalu ketiga, ketika harga tembus resisten, harga akan naik. Ketika harga tidak tembus resisten, harga akan memantul turun. Nah, sebenarnya pada dasarnya pergerakan harga hanya 4. Itu kenapa level support resisten ini menjadi kunci. Karena ketika kita sudah tahu level support, di mana level supportnya, di mana resistennya, kita sudah tahu di mana kira-kira level kita mau masuk posisi. Kira-kira di mana atau kapan saatnya kita masuk posisi. Itu dengan menggunakan bantuan dengan mengetahui level support resisten. Itu tujuannya.
Itu kenapa setiap analisa yang kita buat setiap hari, setiap pagi, ataupun broadcast yang kita sampaikan ke nasabah kami untuk masuk posisi pasti di kisaran area support resisten. Tujuannya salah satunya mencari harga terbaik. Berikut yang paling penting yaitu meminimalkan risiko. Karena sekali lagi yang bisa kita lakukan di sini kan hanya menganalisa. Ya, kalau tadi sudah saya sampaikan, yang bisa kita lakukan hanya menganalisa pergerakan harga, kira-kira harga mau naik atau harga mau turun. Misalnya ini kita broadcast ketika harga mau turun tidak tembus support misalnya, kemudian ada sinyal harga naik. Nah, ketika ada sinyal naik tersebut, kita akan broadcast harga tidak tembus support, harga berpotensi naik, target kesekian. Nah, namun kita tidak berhenti sampai di situ, karena kita juga memberi batas resikonya, di mana analisa kita gagal. Bapak Ibu yang sudah jadi nasabah pasti sudah tahu tentang sinyal-sinyal yang kita broadcast. Ketika tembus, namun hati-hati ketika tembus support. Itu tujuannya kenapa kita memberi sinyal di area support resisten. Tujuannya ketika analisa kita gagal, risikonya relatif kecil atau minimal atau masih sanggup, biasanya masih di bawah batas toleransi. Biasanya kalau risiko kurang lebih yang sering kita broadcast kurang lebih 200 sampai 300 sampit. Itu masih dalam batas toleransi. Itu kenapa setiap analisa yang kita buat, setiap analisa yang kita broadcast, level-level untuk masuk posisi pasti di kisaran support resisten. Tujuannya mencari harga terbaik jika analisa kita benar. Tujuan kedua itu meminimalkan risiko ketika analisa kita gagal. Itu tujuannya. Lalu kemudian perhatikan indikator teknikal. Indikator teknikal itu untuk menentukan kapan saatnya kita masuk posisi. Kalau level support resisten kan tadi pertanyaannya menjawab pertanyaan di mana. Di mana level-level yang harus kita waspadai atau level-level di mana level-level yang bagus untuk mencari sinyal buy atau sell. Nah, untuk masuk posisi buy sell-nya kita bisa menggunakan indikator teknikal. Mungkin Bapak Ibu ada yang pengalaman menggunakan Bollinger Band, bisa digunakan Bollinger Band. Menggunakan moving average bisa digunakan moving average. Kalau yang kita gunakan, setiap analisa yang kita gunakan kita menggunakan Fibo untuk menentukan level support resistennya, kemudian pola-pola candle yang kemungkinan terbentuk. Lalu untuk indikator kita menggunakan stochastic dan CCI. Serta moving average itu yang kita gunakan analisa kita tiap hari. Namun apabila Bapak Ibu memahami indikator yang lain, mau menggunakan indikator yang lain dan Bapak Ibu paham, silakan, nggak masalah. Karena indikator ini sekali lagi sebagai tools alat bantu kita. Jadi jangan terus menuruti kami pakai RSI atau pakai CCI sementara Bapak stok atau menggunakan stokastik sementara Bapak tidak paham apa itu stokastik, Bapak tidak paham apa itu stokastik, CCI jangan dipaksa untuk menggunakannya. Gunakan indikator yang Bapak Ibu pahami. Nah, contoh seperti ini. Pertama kita tentukan dulu trennya. Contoh seperti ini. Trennya turun ini kalau kita perhatikan dari sini, puncak ini trennya turun. Ketika kita menganalisa, sekali lagi yang harus kita lakukan yaitu menentukan trennya. Lihat trennya turun, kita bisa menghubungkan puncak-puncak ini, kita hubungkan. Ini trennya turun. Nah, contoh nih, ketika contoh harga di sini, di area sini, ketika ini setelah turun, harga naik. Nah, dengan mengetahui tren ini, kita bisa tahu ketika naiknya ini, kita masih bisa menilai naiknya ini sebatas koreksi, baru sebatas koreksi. Namun secara umum trennya masih turun. Nah, kita bisa mencari sinyal sell ketika harga koreksi. Nah, kapan saatnya kita sell? Kita bisa menggunakan Fibo. Kita bisa menggunakan tools Fibo. Misalnya kita tarik dari swing high ini, kita tarik ke swing low ini. Nanti di sini akan ada beberapa level. Misalnya 23,6, 38,2, 50%, 61,8. Nah, itu kita bisa jadikan acuan. Itu menjadi level-level kita mencari sinyal masuk posisi. Misalnya di 38,2 misalnya. Ternyata 38,2 belum ada sinyal sell. Harga masih tembus. Kita tarik lagi di area 50%. Di area 50% juga masih belum ada sinyal sell misalnya. Ternyata masih tembus. Kita lihat di 61,8%, misalnya di area sini 61,8%. Oh, ternyata di area 61,8% ini ada sinyal sell. Misalnya kalau dari pola candle ini harga mendekati garis trendline tidak berhasil tertembus, berarti ada potensi harga akan kembali turun. Kemudian di sini kalau kita perhatikan pola ini, kalau Bapak Ibu sudah belajar tentang pola candle,
Ini ada pola bearish engulfing. Ini ada sinyal harga akan turun. Terlihat stokastik juga berada di area overbought, sudah menengok ke bawah. Demikian juga dengan CCI, sudah menengok ke bawah. Berarti di sini kita confirm sell. Di sini kita confirm sell. Di area sini kita sell. Dengan asumsi seperti tadi. Pertama, tidak berhasil menembus trendline karena trennya masih ke bawah. Nah, lalu di mana batas resiko kita? Biasanya ketika kita analisa, yang kita pakai jika tembus trendline ini tembus. Yang pertama, jika trendline ini tembus. Jika Bapak Ibu mencari sinyal masuk posisi ketika harga di area trendline seperti ini ya, berarti batas resikonya jika trendline ini tembus. Atau jika Bapak menggunakan tools Fibonacci sebagai batas resikonya, yaitu jika tembus level 61,8%. Karena secara teori, kalau dari Fibo, ketika harga tembus 61,8%, itu berarti sinyal harga akan reversal. Berarti kalaupun naik, itu naiknya sudah bukan naik koreksi lagi, tapi sudah berpotensi reversal atau berbalik arah jika tembus 61,8%. Oke, saya ada pertanyaan. Oke, ini dari Pak Fuad, masih bingung Mas soal nentuin TP dan stop loss. Saya sudah gunakan indikator ATR, tapi kalau saya pakai patokan ATR tidak masuk dalam perhitungan trading plan saya. Baik, kalau menurut Pak Fuad menggunakan ATR sebagai menentukan stop loss-nya belum masuk sebagai perhitungan trading plan, ya jangan dipaksakan Pak. Mungkin Bapak bisa menggunakan cara yang lain. Kalau kalau saya pribadi itu tadi Pak. Pertama, untuk menentukan stop loss-nya, untuk menentukan stop loss-nya, pertama Bapak Ibu masuk di area level support resistance. Jadi seperti ini contoh di grafik. Kita lihat grafik yang perjalanan saja sebagai contoh. Misalnya kita delete dulu. Oke, kita sudah punya gambaran seperti ini, misalnya euro. Contoh euro di 4 jam. Nah, ketika euro di 4 jam seperti ini, kita lihat trennya uptrend atau downtrend misalnya. Sekilas kita lihat trennya downtrend. Betul ya, kita lihat contoh seperti ini. Kita tarik dari trendline seperti ini, oh trennya downtrend. Trennya masih turun. Nah, lalu ketika kita sudah tahu trennya turun, berarti kan kita mencari sinyal sell. Nah, kapan saatnya kita sell? Saatnya kita sell, misalnya contoh nih swing hang-nya di sini, kita tarik ke bawah. Nah, di sini. Nah, berarti kita sudah punya asumsi seperti ini. Berarti kalau di area sini sell boleh nggak? Sebenarnya kita Bapak Ibu mau sell dimanapun bisa, mau buy mau sell dimanapun bisa, namun kurang tepat atau kurang jelas karena harga masih di tengah-tengah. Harga masih di tengah-tengah. Nah, kapan saatnya kita sell? Pertama, tentu saja jika tembus support, kita di pergerakan harga itu ada 4 sebenarnya. Tembus support dia akan turun, tidak tembus support dia akan berbalik naik, tembus resisten dia akan naik ke atas, tidak tembus resisten dia akan mantul ke bawah. Karena trennya turun, berarti kita tunggu tembus support. Jadi kita tunggu tembus support, baru nanti kita bisa sinyal sell. Atau jika nanti ini naik, kita tunggu di area, biasanya area referensi itu di area sini, kalau kita menggunakan Fibo ya, sampai 61,8. Nah, di area sini. Contoh seperti ini. Nah, di area yang kuning ini kita nyari. Jadi kita ada 2 strategi skenario. Jadi jika tembus support, kita bisa cari sinyal sell. Jika tembus support, lalu jika nanti ini naik, kita cari sinyal sell di area yang berwarna kuning ini. Ketika koreksi masuk area referensi di 38,2 sampai 61,8. Kenapa saya batasi 61,8? Karena secara teori, jika tembus 61,8, naiknya ini sudah bukan koreksi lagi, namun berpotensi reversal atau berbalik arah. Apalagi jika nanti tembus trendline ini. Nah, untuk menentukan TP stop loss seperti Pak Fuad tadi ya, untuk masuk posisi, untuk meminimalkan risiko. Sekali lagi kita hanya bisa meminimalkan risiko, cari sinyal sell di area sini, tunggu masuk area referensi ini. Stop lossnya jika tembus trendline atau 61,8% ini. Itu stop loss kita Pak Fuad. Seperti itu menentukan stop lossnya. Untuk menentukan TP ikuti aja stop lossnya. Jadi yang pertama jangan tentukan targetnya dulu. Tentukan dulu stop lossnya berapa, lalu gunakan perbandingan 1:1. Jika misalnya di sini ada sinyal sell,
Kemudian setelah dihitung dengan level misalnya resistennya di 1.1190 misalnya, kemudian di 1170 ada sinyal sell, itu berarti risikonya kurang lebih 200 pip. Nah, Bapak ukur dengan risiko 200 pip tersebut, Bapak siap tanggung nggak? Jika sekiranya siap ditanggung dengan risiko 200 pip, ya udah sell, silakan masuk posisi. Namun ada juga sebagian nasabah mungkin yang dengan stop loss 200 pip itu terlalu besar. Kalau memang dinilai stop lossnya terlalu besar, jangan dipaksakan masuk posisi. Jangan dipaksakan masuk posisi. Jadi seperti itu trading. Meskipun kita broadcast, kita kan sering broadcast sinyal. Di sini ada sinyal sell, potensi harga akan berbalik turun. Namun daya apabila resisten tersebut tertembus, itu jangan langsung diikuti sell. Jangan langsung ikut masuk sell. Namun perhatikan batas kerugiannya sanggup nggak diterima. Jika sanggup diterima, oke, kejar masuk sell. Namun jika sekiranya terlalu besar, jangan dipaksakan masuk posisi. Demikian Pak Fuad untuk menentukan stop loss dan TP-nya. Untuk menentukan TP, biasanya ikuti aja stop loss-nya. Jadi tentukan pertama stop loss-nya dulu. Taruh jika stop loss-nya 300 pip, berarti TP minimal juga harus sama 300 pip. Minimal harus sama. Demikian Pak, cara risk and reward. Kemudian dari Pak Raden, bagaimana kalau kita memakai teknik swing trading? Kalau teknik swing trading bisa juga digunakan. Jadi untuk tipe-tipe trading banyak sekali ya, tergantung dari Pak Rizal ini pakai trading mau seperti apa, mau scalping, swing trading atau intraday, terserah bebas Pak, bisa digunakan. Semua indikatornya juga bisa dipakai juga, mau dipakai di intraday. Yang penting pertama ketika Bapak mau menggunakan teknik swing trading, scalping ataupun intraday ataupun day trader, yang pertama kita harus tahu trennya dulu, tentukan support resisten, lalu cari sinyal buy sell-nya. Itu langkah menganalisa Pak. Itu langkah kita masuk posisi. Langkah kita menganalisa itu pertama itu menentukan trennya. Setelah kita tahu trennya, kita tentukan level support resistennya. Ketika harga sudah mendekati level support resisten yang sudah kita tentukan, baru kita cari sinyal buy sell-nya. Bisa dari pola-pola candle nanti atau dari indikator yang Bapak Ibu gunakan. Contoh misalnya seperti ini stokastik dan CCI misalnya. Jadi demikian untuk menganalisa 3 langkah ini. Tentukan tren, tentukan level support resisten, cari sinyal buy sell-nya. Lalu langkah kedua dalam menyusun sistem trading, yaitu taktik atau waktu yang merupakan jawaban yang spesifik mengenai entry dan exit point-nya. Jadi seperti tadi. Tadi sudah sempat saya singgung, kapan saatnya entry bisa dari pola-pola candle yang terbentuk. Misalnya ada pola bearish engulfing, atau ada setelah naik tidak tembus garis trendline, ada pola bearish engulfing misalnya, atau ada pola doji, atau ada pola double top, atau juga kalau dari indikator, dari stokastiknya di area overbook, CCI juga di area overbook confirm, sudah menekuk ke bawah, itu bisa digunakan sebagai level entry atau kapan saatnya kita masuk posisi. Kemudian exit point-nya ya jika tembus support resisten atau tembus trendline, atau misalnya menggunakan Bapak Ibu ada double top, Bapak masuk posisi, ada pola double top terbentuk, ini berarti harga akan turun, Bapak bisa masuk posisi sell misalnya. Nah, batas risikonya jika tembus double top tersebut tentu saja, karena jika resisten di double top tersebut tertembus, berarti pola double top tersebut tidak jadi terbentuk atau gagal, menjadi exit point kita atau menjadi batas kerugian kita. Waktu juga merupakan salah satu hal yang krusial, dan perhatikan juga leverage yang tinggi tidak menyediakan banyak kesempatan. Jadi waktu itu juga krusial Bapak Ibu jika main mata uang pound sterling, mata uang euro, mengamati dari pagi, buang waktu aja, karena biasanya pound sterling, euro, sesi Asia kurang begitu banyak pergerakan, market akan cenderung sideways. Market jika Bapak Ibu trading di currency pound sterling, euro akan lebih baik mulai mengamatinya siang hari ketika sesi Eropa mau buka kurang lebih antara jam 1 sampai jam 2. Market biasanya akan mulai goyang, volatilitasnya mulai meningkat atau mulai naik. Tapi kalau Bapak Ibu tradingnya di mata uang pound sterling, euro, ngamati dari pagi, hanya akan buang-buang waktu aja, karena market akan cenderung relatif sideways. Kalaupun ada sinyal, hati-hati karena market akan cenderung sideways ya. Kalaupun tembus resisten, nggak akan larinya nggak akan banyak, ataupun kalau tembus support turunnya nggak akan banyak, karena sesi Eropa atau pasar Eropa belum buka. Itu waktu yang juga harus diperhatikan juga. Nah,
Jadi seorang trader fundamental, jika Bapak Ibu selama ini hanya mengandalkan data-data fundamental, misalnya ada data menunggu masuk posisi ketika ada data dirilis, untuk memperkecil faktor kesalahannya tetap harus menggunakan tools technical. Jadi alangkah lebih baik jika menggabungkan antara technical dan fundamental. Karena tidak ada jawaban mana yang lebih bagus antara fundamental atau technical, nggak ada jawaban mana yang lebih bagus. Karena semua masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, masing-masing saling melengkapi. Fundamental menutupi kekurangan dari teknikal, teknikal menutupi kekurangan dari fundamental. Jadi tidak bisa, sering ada pertanyaan, Pak, lebih bagus menggunakan fundamental atau teknikal? Tidak ada jawaban yang mana yang lebih bagus, karena masing-masing saling melengkapi dengan semua kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ini contoh tadi. Nah, di area selling area ini tadi sudah contoh ya, tadi sudah sempat kita singgung. Oke, sampai sini pertanyaan dulu. Oke, makasih dari Pak Wayan. Pak, dalam trading berapa leverage yang baik seharusnya digunakan? Untuk leverage biasanya kalau digunakan broker lokal biasanya akan sama Pak, 1/100. Itu tergantung kebijakan masing-masing broker untuk leverage. Namun hati-hati ketika Bapak trading di broker dengan menggunakan leverage yang besar, misalnya sampai 1/500, itu leverage itu seperti sisi mata uang Pak. Satu sisi bisa menguntungkan, namun hati-hati di sisi lain juga bisa merugikan. Merugikannya gimana? Kalau Bapak menggunakan leverage 1/500, itu akan keuntungannya ya, modal Bapak akan terasa untuk nahan itu akan lebih besar dari sisi modal. Namun apabila sampai kena margin call atau auto cut, sisa modal Bapak akan habis. Kalau 1/500 mungkin sisa modal Bapak hanya tinggal $25 misalnya. Namun kalau menggunakan 1/100, walaupun sampai kena auto cut, modal Bapak masih ada 100. Jadi seperti itu Pak. Jadi untuk berapa leverage yang baik, tidak ada batasan mana leverage yang baik, karena leverage itu tidak mempengaruhi nilai per pip-nya, tidak mengaruhi profit loss-nya. Mungkin pertanyaan Pak Wayan maksudnya lot-nya Pak ya, mungkin dari sisi lot-nya. Itu banyak yang menyarankan jangan lebih besar dari 20% kan. Untuk lotnya ya dari lotnya jangan lebih besar dari 20% dari modal. Jadi contoh misalnya Bapak deposit modal 10.000 US. Berarti maksimal lot yang ditransaksikan yaitu 20% dari 10.000 yaitu 2.000. Ketika kalau satu lotnya butuh margin 1.000, berarti maksimal hanya bisa masuk 2 lot. Kalau modalnya 10.000, kalau modalnya 1.000, kalau main yang parsial atau yang ini yang 0,1 ya maksimal 0,2. Jangan lebih dari 20%. Banyak yang menyarankan seperti itu Pak Wayan. Oke, maksud Pak Wayan dari sisi lotnya ya, dari sisi lotnya seperti itu Pak Wayan. Jangan lebih dari 20% dari modal. Jadi kalau modal 500 ya maksimal 0,1, jangan lebih dari 0,1 untuk trading kalau di parsial, atau di misalnya pakai yang modal standar misalnya 5.000, masuk yang standar 5.000 ya maksimalnya 1 lot, jangan lebih dari 1 lot karena risikonya akan besar. Demikian Pak Wayan. Dari Pak Saritas, kalau mau swing baiknya di time frame berapa ya Pak? Untuk swing sebenarnya untuk time frame bisa di H1 Pak, untuk trading swing bisa di H1 Pak. Saya kurang tahu ini tarifnya Bapak atau Ibu ya, bisa digunakan di time frame H1. Kita biasanya trading menggunakan time frame H1. Kalau scalping bisa di M15, kalau untuk jangka panjang di H4 bisa digunakan. Oke, sampai jumpa pertanyaan lain. Kita lanjut, waktu tinggal masih ada kurang lebih 10 menit lagi. Oke, sebelum kita lanjut, saya ada sedikit informasi khususnya buat bapak-bapak yang mungkin baru pertama kali mengikuti webinar kita sore hari ini. Seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, komitmen kami untuk selalu memberikan edukasi atau pemahaman yang benar tentang bisnis ini atau tentang dunia trading. Kita tidak ingin membiarkan nasabah kami seperti maju sendirian. Oleh karena itu, untuk mendampingi semua nasabah kami dalam aktivitas tradingnya, kami menyediakan fasilitas live chat. Di fasilitas live chat itu apabila Bapak Ibu sudah bergabung atau menjadi nasabah kami, Bapak Ibu bisa bertanya apapun seputar pasar. Bapak Ibu bisa tanya, misalnya, Pak ini kira-kira saya mau masuk posisi sell, bagus nggak?
Kira-kira peluang yang bagus untuk pound sterling saat ini apa? Buy atau sell? Kira-kira pound sterling mau kemana? Naik atau turun? Lalu di mana? Lalu kapan kalau turun? Kapan saatnya sell? Di mana batas risikonya? Di mana targetnya? Ketika Bapak Ibu menjadi nasabah kami bisa bertanya seperti itu. Bisa bertanya tentang peluang-peluang yang ada di market. Nah, kami juga ada fasilitas chat. Jika Bapak Ibu tidak punya waktu untuk membuka laptop, mungkin sedang bepergian, kami ada fasilitas chat lainnya yang kami sediakan buat nasabah kami dengan menggunakan layanan WhatsApp. Jadi ketika Bapak Ibu di perjalanan tidak bisa membuka laptop, hanya bisa membuka HP atau smartphone, Bapak Ibu tetap bisa memantau harga, tetap bisa bertanya ke kami mengenai peluang-peluang yang ada di market, atau bisa tetap mendapatkan forecast yang kami sebarkan melalui fasilitas WhatsApp. Terus terang untuk fasilitas layanan live chat melalui fasilitas WhatsApp atau live chat langsung dengan tim riset ini tidak semua broker menyediakannya. Jadi salah satu wujud komitmen kami, karena seperti tadi di awal, kita tidak akan membiarkan nasabah kami trading sendirian, khususnya bagi mereka yang masih termasuk baru ya, masih perlu pendampingan. Kami menyediakan layanan fasilitas live chat tersebut. Itu salah satu layanan kami yang kami sediakan khusus buat nasabah yang trading di Forex IMF. Itu informasi dari kami buat Bapak-bapak atau rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali ini mengikuti webinar kita sore hari ini. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kita sudah bahas tentang analisa, sekarang kita ada di sisi money manajemennya. Nah, ini juga salah satu hal yang penting yang namun seringkali diabaikan oleh banyak nasabah. Money management ini merupakan poin yang tidak kalah penting dalam mencakup alokasi aset secara keseluruhan. Ini hal yang cukup penting namun seringkali diabaikan. Karena dengan money management akan menjadi pembeda antara bisnis kelas warung dan bisnis profesional. Sekali lagi ini bisnis profesional. Ini bisnis yang butuh money management, tidak sekedar menganalisa harga akan naik atau harga akan turun, tidak sekedar buy atau sell, tidak sekedar menentukan berapa profitnya. Namun yang lebih penting dari sisi money manajemennya. Faktor yang penting dari manajemen antara lain initial margin atau margin awal deposit. Kalau banyak promo, misalnya kita bisa trading dengan modal hanya 5 juta, kita sudah bisa trading. Secara pribadi, kalau saya menyarankan, jangan trading dengan modal awal minim. Jangan trading dengan modal awal minim. Misalnya, Bapak punya, taruh contoh misalnya, Bapak punya modal 50 juta misalnya, uang parkir misalnya. Kalau kita sekali lagi, modal yang digunakan juga modal parkir yang dalam artian tidak mengganggu keuangan keluarga. Kalau bisa modal parkir, contoh misalnya Bapak punya modal yang tidak digunakan, misal tabungan atau apapun yang modal parkir istilahnya 50 juta. Nah, kemudian Bapak tanya, untuk minimal trading itu butuh modal berapa sih? 5 juta sudah bisa trading, Pak. Oh ya udah, saya masuk 5 juta aja. Kalau emang modal Bapak parkirnya 50 juta, jangan trading dengan modal minimal, Pak. Itu nanti pengaruhnya ke ketahanan dana. Ini saya tidak bisa jelaskan panjang lebar pada kesempatan sore hari ini ya. Nanti sekali lagi, kalau ingin tahu tentang kenapa sih harus butuh modal, kenapa sih harus trading tidak dengan modal minimal, kelebihannya apa, kekurangannya apa, nanti bisa Bapak tanyakan lebih lanjut menggunakan fasilitas live chat kami, Pak. Kenapa saya tidak menyarankan, meskipun 5 juta sudah bisa trading, namun jangan trading dengan modal minimal. Pengaruhnya apa? Banyak sekali, tidak bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kemudian besaran risiko per transaksi, itu ada kaitannya dengan batas risiko tiap-tiap trader. Sekali lagi, ada yang 300 pip masih sanggup ditanggung, ada yang 300 pip terlalu besar. Tiap-tiap nasabah tentukan sendiri risiko per transaksinya berapa sih yang siap ditanggung. Namun banyak yang menyarankan jangan lebih dari 5% dari modal untuk batasan risiko per transaksi, jangan lebih dari 5% dari modal. Tujuannya apa? Kenapa kita batasi risiko 5%? Sekali lagi, Bapak Ibu bisa melakukan live chat, fasilitas live chat untuk tanya lebih lanjut tentang money management, karena waktu kalau kita bahas pada kesempatan sore hari ini masih butuh waktu 2 jam lagi, mungkin belum selesai kalau hanya membahas tentang money management. Ini kita hanya memberikan garis besarnya saja, faktor-faktor penting dari si manajemen. Kemudian maksimum drawdown, risiko maksimum berarti hampir sama dengan risiko per transaksi. Kalau maksimum drawdown ini sistem trading tersebut sempat drawdown sampai berapa sih? Misalnya 1 kali trading profit, 2 kali loss.
3 kali loss, trading yang ketiga masih loss. Nah, selama 3 kali loss tersebut berturut-turut tersebut, minusnya sampai berapa? Berapa persen misalnya, sampai 50% kah, 60% kah, atau 20% kah dari modal ketika mengalami drawdown atau loss berturut-turut, itu juga diperhatikan juga. Kemudian risk to reward ratio, nah perbandingan stop loss dan targetnya juga harus diperhatikan juga risk to reward ratio ini. Minimal gunakan risk and reward ratio 1:1, jangan stop loss-nya 2, TP-nya 1, atau bahkan kasarannya jangan risikonya sampai 5, rewardnya hanya 1. Itu juga seperti bom waktu. Suatu saat ketika Bapak kalau menggunakan risk and reward 1:5 misalnya, rewardnya 1, risikonya 5, sekali trading dari 5 kali trading mungkin Bapak profit. Namun karena risikonya sampai 5 kali, trading ke-6 mengalami loss, profit yang sudah Bapak peroleh dari 5 kali di awal tadi akan habis hanya karena loss sekali. Nah, itu yang penting, kenapa risk and to reward ratio ini juga penting. Karena jangan sampai profit yang sudah kita kumpulkan habis hanya dari 1 kali transaksi. Itu biasanya kalau seperti itu, biasanya kalau ada nasabah yang mengalami seperti itu, mungkin Bapak-Bapak di sini juga pernah mengalami pengalaman seperti itu. Saya sudah profit dikit-dikit, saya kumpulin target 100 pip, saya ambil 1 pip, saya ambil 1 pip, saya ambil profit, tapi habis hanya dari 1-2 kali transaksi. Profit yang sudah didapat tadi itu karena risk to reward ratio-nya yang kurang tepat. Baik tadi, minimal gunakan risk and reward 1:1. Oke, kesimpulan kita pada kesempatan sore hari ini, tadi ada pertanyaan itu ya menjadi yang harus Bapak Ibu jawab, itu akan menjadi suatu sistem trading kita. Kapan, dimana, apa yang kita lakukan, buy atau sell, di mana kita buy misalnya, atau di mana kita sell, lalu kapan saja kita buy, kapan saja kita sell, lalu di mana targetnya, di mana stop loss-nya, lalu berapa lot-nya. Nah, setelah kita bisa menjawab, untuk menjawab pertanyaan tersebut, nanti kita sudah bisa menggunakan beberapa analisa, yaitu dengan memperkirakan pergerakan harga. Pertama, kita tentukan dulu trennya, kita tentukan support resistennya, lalu kita tentukan untuk entry marketnya. Tadi sudah saya sempat ulas di awal tadi. Kemudian timing, menjawab mengenai kapan waktu yang tepat dalam melakukan entry. Misalnya kalau kita menggunakan teknik breakout, ya tunggu ketika tembus resisten, atau tunggu tembus support, misalnya seperti itu. Contoh misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Kita sudah punya analisa euro trennya turun. Kalau Bapak Ibu termasuk menggunakan teknik breakout, jadi tunggu support ini tembus. Tunggu support ini tembus, baru bisa ambil posisi sell. Atau kalau menggunakan teknik bouncing itu ya tunggu ini koreksi dulu ke atas. Tunggu ini koreksi dulu ke atas, tidak tembus resisten, dia akan memantul ke bawah. Nah, saat memantul ke bawah ini resisten tidak tembus, di saat inilah kita cari sinyal sell. Nanti bisa dari stokastik ini, dari CCI, di area overbook, atau mungkin nanti ada pola-pola candle yang terbentuk, seperti itu. Misalnya setelah naik, koreksi tidak tembus, oh ini ada pola candle terbentuk, stokastik di area overbook misalnya, oke saya sell. Itu teknik bouncing, nah, yaitu harga tidak tembus resisten, dia memantul turun. Tapi saya memanfaatkan koreksi tidak tembus resisten, dia akan bouncing, balik ke bawah, kita sell di area sini. Kalau teknik breakout ya tunggu support ini tertembus. Tunggu support ini tertembus. Ketika support ini tertembus, asumsinya ketika harga tembus support, dia akan turun, target menguji support berikutnya. Demikian. Lalu berikutnya, kesimpulan terakhir, manajemen juga penting, yaitu menjawab berapa banyak alokasi dana yang dibutuhkan, berapa modal yang harus dibutuhkan, berapa besar risiko yang siap diterima, kemudian berapa potensi keuntungan yang akan kita peroleh. Nah, kelebihan di trading itu kita bisa mengetahui risiko kita di awal, kita bisa menentukan risiko kita di awal, kita bisa menentukan target kita di awal. Enaknya trading itu, ketika kita masuk posisi, kita sudah bisa tahu kalau saya salah, saya loss berapa, saya rugi berapa, kalau analisa saya benar, saya dapat profit berapa, itu sudah bisa kita ketahui di awal.
Itu tujuannya money management. Dengan menggunakan money management yang baik ini, dengan menggunakan analisa yang baik, dari sisi mental, dari sisi psikologi itu akan sangat membantu sekali. Karena kalau kita trading psikologi kita tidak siap, seperti saya tadi bilang, itu hanya seperti bom waktu, tinggal menunggu modal Bapak Ibu habis. Nah, salah satu membangun psikologi kita yaitu kita trading menggunakan analisa, lalu gunakan money management yang baik dan benar. Oke, selanjutnya yang kita tanyakan, waktu juga masih ada kurang lebih 1 menit lagi. Kalau yang ditanyakan silakan. Oke, dari Pak Catur trading itu bagusnya per jam, harian atau mingguan, Pak? Tidak ada mana yang lebih bagus Pak, mau per jam, mau harian ataupun mingguan. Tergantung dari tipe trader yang Pak Catur gunakan. Bapak mau main long term, kalau mau main long term ya menggunakan harian, candle harian ataupun mingguan. Tapi jika Pak Catur hanya untuk intraday, 1 hari selesai, bagusnya ya per jam. Namun bandingkan juga waktu yang Pak Catur gunakan. Kalau memang luangnya tidak punya banyak waktu luang, ya gunakan aja, termasuk gunakan yang jangka menengah atau jangka panjang. Kita menggunakan yang amati grafik dengan time frame 4 jam ataupun daily. Seperti itu Pak Catur. Jadi tidak ada mana yang lebih bagus mau per jam, harian atau mingguan, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Demikian juga dengan waktu yang Bapak Catur punyai. Kalau memang punya banyak waktu luang, ya bisa main per jam, seperti itu bisa Pak. Oke, sampai sini yang kita tanyakan. Sebelum kita akhiri acara webinar kita sore hari ini, karena waktu sudah melewati jam 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lebih lanjut, setelah webinar ini baru muncul pertanyaan. Oh, tadi saya lupa mau bertanya. Silakan gunakan layanan fasilitas live chat kami. Silakan tanyakan di situ dengan lebih dalam lagi apa yang ditanyakan dengan waktu yang lebih banyak, langsung dengan tim kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan rekan-rekan tentang dunia trading. Selamat sore, sampai jumpa, terima kasih dan salam profit.